Bab 590. Rutinitas macam apa ini? Setelah keluar dari kantor manajer, Tengzi meletakkan tas koper di atas meja Grace Ananta dan memilah-milah uang kertas yang berserakan di dalamnya. Grace Ananta meliriknya, dan mau tidak mau bertanya, "Kakak Kenan, bagaimana kamu mendapatkan kembali uangnya?" Tengzi berkata dengan santai sambil mengikat uang kertas, "Apakah kamu lupa bahwa aku sudah memberitahumu bahwa aku pernah melakukan sesuatu sebelumnya? Kakak Kenan telah menjadi bajak laut dan menyelundupkan senjata, jadi apa sulitnya dengan menagih sejumlah uang? Apakah lebih sulit untuk mengumpulkan rekening dari perusahaan Barbosa daripada berurusan dengan pedagang senjata?" Grace Ananta geli, memicingkan mata ke arahnya dengan matanya yang indah dan berkata, "Aneh mempercayaimu." Setelah jeda, Grace Ananta menegakkan wajahnya lagi, dan dengan tulus berterima kasih, "Kakak Kenan, terima kasih, kamu membantuku lagi. Kamu tahu itu pekerjaan ini sangat penting bagiku, jika bukan karenamu, aku pasti akan..." Oke, jangan membicarakan hal lain, ini hanya hal kecil, jangan diambil hati." Tengzi berkata dengan santai satu kalimat, terus mengemas uang kertas, menyela dia. Grace Ananta menatap Tengzi dengan kelembutan di matanya. Melihat Tengzi menghitung uang kertas yang berserakan agak canggung, Grace Ananta memperbaiki rambutnya dan melangkah maju untuk membantu, "Serahkan padaku. Kalian pria sangat bodoh, dan ayahku sama sepertimu, dia tidak bisa menghitung uang, dan tidak tahu bagaimana mengatur uang." Tengzi meninggalkan hal-hal ini padanya, menyalakan rokok, dan berkata dengan santai, "Pengelolaan uang tidak boleh dilakukan oleh laki-laki, itu urusan perempuan." Setelah mendengar ini, Grace Ananta tersipu tanpa alasan, menundukkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak perlu pergi ke Departemen Keuangan, serahkan saja semua uangnya kepadaku. Aku tidak mau komisi dari Departemen Keuangan, saya akan memberikan semuanya kepada Anda." Tengzi melihatnya, dia bertanya-tanya, "Apa maksudmu? Kamu tidak mengambil komisi yang pantas kamu terima, apakah menurutmu uang kertas ini beracun?" Grace Ananta menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu mendapatkan kembali hutang ini, dan komisi harusnya menjadi milikmu. Kamu menempatkan kinerjamu di atas kepalaku, kamu menyelamatkan pekerjaanku, dan kamu memberi kenaikan gaji untukku. Aku sudah mengambil keuntungan dari kamu, jadi aku..." Tengzi melambaikan tangannya untuk menyela, "Tidak puas, jangan bilang apa-apa, kita mengumpulkan tagihan bersama, kamu adalah pemimpin tim, aku hanya berpartner denganmu. Sekarang hutang telah ditarik, kamu, pemimpin tim, tidak mengambil komisi, tetapi kamu harus memberinya pada karyawan baru sepertiku. Alasan macam apa ini? Itu saja, komisi itu milikmu. Karyawan magang yang telah menjadi pegawai tetap tidak berhak untuk menikmati komisi itu." Tengzi tidak bisa menerima. Grace Ananta menatapnya, dan hatinya tergerak lagi. Dia memahami niat Tengzi dengan sangat baik, dia tahu bahwa kondisi keluarganya sulit, dan masih banyak tempat di mana uang dibutuhkan, jadi dia mengajukan alasan seperti itu untuk membantunya secara diam-diam. Sungguh pria yang peduli dan ramah, yang telah membantunya tanpa pamrih lagi dan lagi. Saat senja, di lantai bawah di apartemen, Duran Garda menggosok tangannya dengan ekspresi khawatir di wajahnya, dan berjalan mondar-mandir di lantai bawah apartemen dalam keadaan cemas. Beberapa saudara lelakinya tidak berani duduk di dalam mobil, berdiri berjajar di jalan, menunggu tanpa daya. Duran Garda dan yang lainnya telah menunggu di bawah di apartemen Tengzi selama sehari penuh. Dari jam 9 pagi, Tengzi sudah pergi bekerja di Smile. Duran Garda tidak tahu di mana Tengzi berada, dan dia tidak berani memanggil Tuan Harimurti untuk memohon, jadi sampai sekarang, kelompok mereka masih menunggu di bawah. Karena percobaan hewan peliharaan dilakukan tadi malam dan terbukti bahwa dia memang terinfeksi kejahatan, Duran Garda hampir tidak tidur sepanjang malam, merasa seperti setahun. Tapi ini bukan hal yang paling menyiksa, tetapi Tengzi jelas memberinya mantra yang menyelamatkan jiwa, tetapi dia membuangnya seperti kertas toilet. Bagaimana ini bisa dilakukan? Jika Tuan Harimurti bertanya, bagaimana menjelaskannya? Apakah Anda ingin memberitahu Tuan Harimurti, "Maaf, saya pikir Anda pembohong, jadi saya membuang sampah yang Anda berikan kepada saya sebagai tisu toilet." Duran Garda memiliki wajah pahit, dan dia tidak peduli dengan citranya sebagai pemimpin klub. Dia sangat khawatir, jika Tuan Harimurti tidak bahagia dan tidak mau membantu, hidupnya akan berakhir. "Bos, lihat, Tuan Harimurti sudah kembali." Pada saat ini, beberapa pelayan menunjuk dan buru-buru mengingatkan. Di ujung jalan, Tengzi mencabut giginya dengan tusuk gigi sambil berjalan pulang dengan tergesa-gesa. Ketika Duran Garda melihat Tengzi mendekat, dia mengalihkan pikirannya dan menjelaskan dengan suara rendah, "Setelah Tuan Harimurti datang, saya akan berada di depan dan Anda akan berada di belakang. Mari kita berlutut bersama dan mengakui kepadanya bahwa kita salah."
Jika dia menolak untuk memaafkan, kalian akan menangis bersamaku sampai dia mau membantu. Seorang pengikut yang linglung berkata dengan bingung, Bos Tiger, apa perlu melakukan ini? Kita semua bajingan. Menyuruh kami pergi ke jalan untuk memotong seorang pria, itu tidak masalah, tetapi Anda membawa kami berlutut untuknya di jalan, dan harus menangis memohon padanya, itu menyakitkan wajah. Duran Garda marah dan menendang sambil berkata, apakah kamu babi? Tuan Harimurti adalah ahli taumaturgi. Dibandingkan dengan dia, kita ini apa? Bukankah normal bagi kita untuk berlutut untuknya? Adik laki-laki terpercaya itu mengangguk lagi dan lagi, menggemakan, Bos Tiger benar, Tuan Harimurti adalah orang yang aneh, bukan orang biasa, mari berlutut untuknya, tidak malu. Selain itu, Lord Levi secara pribadi memberikan panduan melalui telepon, dan Tuan Harimurti punya hati baik, dia bukan orang yang tidak mudah diajak bicara, selama kita memohon padanya untuk hidup yang baik, mungkin dia tidak akan peduli dengan kesalahan Bos Tiger yang tidak menghormatinya. Ya, berlutut ketika waktunya untuk berlutut. Lagi pula, nyawa Bos Tiger masih ada di tangannya. Kita yang merupakan adik laki-laki, bahkan untuk Bos Tiger, harus memohon seumur hidup padanya. Beberapa adik lainnya berkata satu demi satu. Pengikut bodoh itu menciutkan lehernya dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Cepat, Tuan Harimurti ada di sini, semua orang berdiri berbaris. Melihat Kenzi semakin dekat dan dekat, para kroni buru-buru menyapa mereka, dan beberapa pria kekar yang perkasa semuanya berdiri dengan rapi di belakang harimau besar. Kenzi melangkah maju dan melihat wajah tersenyum Duran Garda yang lebih jelek daripada menangis, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti perlahan. Tuan Duran, apakah Anda menunggu saya di sini secara khusus? Kenzi memandang Duran Garda dan sekelompok pengikut di belakangnya. Duran Garda membawa begitu banyak orang, dia tidak tahu apakah itu terjadi. Tuan Harimurti, Anda akhirnya kembali. Duran Garda melipat tinjunya dan berkata dengan wajah sedih, Tuan Harimurti, saya salah. Duran tidak memiliki mata, dan salah mengira kebaikan Tuan sebagai kesalahan. Kenzi berpikir sejenak dan berkata, Tuan Duran, ada apa denganmu? Duran Garda dengan malu berkata, Tuan Harimurti, aku. Sambil berbicara, Duran Garda diam-diam memberi perintah kepada orang lain. Setelah mengedipkan mata, dia mengeluarkan suara wow, dan tampak seperti menangis dan menyesal, berlutut di jalan. Tuan Harimurti, saya mohon Anda memiliki belas kasih, jangan pedulikan orang bodoh seperti saya, Duran Garda meminta maaf kepada Anda. Pada saat yang sama, sekelompok pria besar perkasa di belakangnya juga meledak menangis, masing-masing dari mereka mengeluarkan air mata dengan sedih, dan berlutut ke Kenzi satu demi satu. Kenzi sedikit terkejut dan tidak bisa memahaminya. Orang-orang besar ini tiba-tiba berlutut di jalan, dan mereka menangis sangat palsu, Duran Garda datang dengan rutinitas ini, bukankah aneh? Bab 591. Duran Garda dan kelompoknya berlutut menangis dan memohon, itu benar-benar tidak sia-sia. Kenzi sedikit tidak puas ketika mengetahui bahwa Duran Garda tidak percaya padanya, dia membuang mantra jahat yang diberikan kepada dia, tetapi orang sudah berlutut dan mengakui kesalahannya, apalagi yang bisa dia katakan tentang mereka. Kenzi membantu Duran Garda bangkit dari tanah, dan berkata, oke, berhentilah menyalahkan dirimu sendiri, ini hanya masalah sepele, aku akan memberimu mantra anti jahat lagi. Setelah mendengar ini, Duran Garda sangat gembira. Tidak lama kemudian, Kenzi mengeluarkan mantra jahat baru, keluar dari ruangan, dan menyerahkan jimat itu kepada Duran Garda. Jangan membuangnya begitu saja kali ini. Kenzi menjelaskan, seperti yang saya katakan terakhir kali, bakar kertas jimat dengan api, lalu ambil abunya dan aduk dalam anggur beras ketan yang sudah tua, dan satukan dengan arak beras ketan. Ambillah, dan Anda akan merasakan efeknya dalam waktu singkat. Lakukan pada jam di malam hari menghadap sinar bulan. Ya, terima kasih, Tuan Harimurti. Duran Garda mengangguk penuh terima kasih, mengambil kertas jimat dengan kedua tangan, dan memegangnya dengan hati-hati seolah sedang merawat harta karun. Kali ini, dia tidak berani membuat kesalahan tingkat rendah yang sama seperti terakhir kali. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Kenzi dengan rasa terima kasih, Duran Garda bergegas kembali ke villa bersama sekelompok adik laki-laki, berniat untuk mencoba jimat Kenzi secepatnya. Rendam jimat yang diberikan oleh Tuan Harimurti dalam arak beras ketan dan minum. Bawahan kepercayaan membawa sepanci tanah liat berisi anggur beras ketan tua dari pedesaan, menuangkan mangkuk, membawanya dan berkata, Bos Tiger, anggur beras tua murni. Ya. Duran Garda mengendusnya, mengangguk, lalu berbalik kepalanya melihat keluar jendela, kebetulan ada sinar bulan yang terang di luar, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, pergi ke gunung belakang. Duran Garda memimpin kerumunan keluar halaman belakang villa,
seekor anjing harimau diikat ke batang pohon, dan menggonggong dengan ganas ke arahnya. Mata anjing itu masih bersinar dengan kewaspadaan yang tinggi. Duranggarda tertegun sejenak, dan bertanya, mengapa anjing ini masih ada di sini? Setelah melihat anjing macan, Duranggarda teringat saat dia diserang oleh anjing macan dan sekelompok kucing serta anjing peliharaan yang mengepungnya terakhir kali. Pada adegan itu, tampak luka di wajahnya yang digigit anjing macan mulai terasa sakit lagi. Mau tak mau ia menyentuh pipinya yang masih ada bekas gigitan anjing macan. Bos Tiger, menurutku begitu, jika kamu memelihara anjing macan ini, kamu dapat memverifikasi kejahatan di dalam dirimu kapan saja. Kata adik laki-laki kepercayaan itu dengan santai. Duranggarda memelototinya dengan tidak puas, apakah menurutmu aku tidak cukup sengsara, dan kamu masih ingin melihatku digigit anjing? Orang kepercayaan itu menciutkan lehernya dan berkata dengan malu-malu, tidak berani, aku akan atur saudara-saudara untuk membunuh anjing ini, dan aku akan membawakanmu semangkuk sup daging anjing. Lupakan saja. Duranggarda melambaikan tangannya, berbalik dan pergi, bawa padaku, aku ingin melihat dengan jimat anti jahat Tuan Harimurti, akankah binatang buas ini masih menggigitku? Saudara kepercayaan itu mengangguk berulang kali setelah mendengar ini, dan kemudian bergandengan tangan dengan pria kekar lainnya untuk memegang anjing harimau, dan mengikuti bos Tiger itu jauh. Sekelompok orang memasuki gunung belakang dan menemukan area hutan belantara yang tidak terhalang di puncak gunung. Duranggarda mengangkat tangannya untuk melihat arlojinya, lalu menghadap ke bulan di langit dan duduk di atas batu besar. Sudah hampir waktunya. Bawa arak beras ketan dan nyalakan jimatnya. Ya. Seorang pelayan datang membawa arak beras ketan. Melemparkannya ke dalam mangkuk arak, berkicau, kepulan asap biru melayang, dan udara dipenuhi bau arak bercampur abu api. Saudara kepercayaannya sangat pandai, takut kegiatan seperti ini seperti berdoa memohon berkah dan menghancurkan kejahatan akan kurang memiliki rasa ritual, jadi dia memberi isyarat dan memanggil saudara lain untuk datang bersama, berlutut dengan rapi, dan bersujud ke bulan di langit. Duranggarda menggerakkan pantatnya, dan tidak bisa duduk diam. Dia merasa bahwa dia juga harus lebih tulus, jadi dia mengikuti bersujud ke bulan dengan hormat. Seharusnya baik-baik saja, para dewa pasti memberkati bos Tiger. Adik laki-laki yang dipercaya membawa semangkuk sup anggur beras hitam ke Duranggarda, menunjukkan senyum menyanjung. Begitu Duranggarda mencium bau yang menyengat, dia mengerutkan kening, benar-benar ingin menendang bocah lelaki di depannya. Wow! Anjing macan diikat ke batang pohon, menggonggong ke Duran lagi. Duranggarda menggerakkan sudut mulutnya tanpa sadar, tidak peduli bagaimana rasa mangkuk makanan yang tidak enak itu, dia mengambil mangkuk anggur dengan satu tangan, mencubit hidungnya dengan tangan lainnya, dan menghadap ke bulan di langit, dia mengangkat kepalanya dan minum seteguk. Aku ceroboh. Aku bodoh. Aku seburuk babi. Duranggarda membuang mangkuk itu, seolah meminum semangkuk racun, wajahnya menjadi hitam, dan dia jatuh di atas batu, memegang dada berulang kali. Bos Tiger, bersabarlah, Tuan Harimurti berkata, kamu akan segera melihat efeknya. Orang kepercayaan dan beberapa pengikut semuanya mundur jauh, menatapnya dengan gugup, dan mengingatkannya dengan keras. Ekspresi mereka seolah-olah sedang menghadapi musuh besar, seolah-olah mereka takut bos harimau tiba-tiba berubah menjadi monster. Dengan wajah gelap, Duranggarda menekan rasa tidak nyaman di perutnya dan menunggu dengan sabar. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Duranggarda mulai merasa perutnya mual, mau tidak mau dia berbaring miring, dan memuntahkan makanan tadi malam. Di bawah kesibukan dukungan dari banyak saudara, Duranggarda muntah tanpa henti, dan akhirnya mual lagi, memuntahkan genangan besar cairan kotor berwarna hitam dan hijau. Bau yang sangat busuk meresap ke udara, dan banyak adik laki-laki yang begitu jijik sehingga mereka dengan cepat mencubit hidung, mengerutkan kening, dan pergi. Wajah Duranggarda penuh kepuasan, dia mengelus dadanya dan berkata, sangat nyaman, sekarang sangat nyaman. Pada saat ini, banyak saudara muda menemukan bahwa genangan air besar berwarna hitam dan hijau, di bawah sinar bulan, berubah menjadi gumpalan asap hijau seolah-olah bertemu dengan uap air bersuhu tinggi, perlahan-lahan melayang ke langit, yang tampak tidak normal. Dan di sekitar genangan air kotor, ilalang hijau dalam radius 3 kaki juga cepat layu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan akhirnya membentuk tanah tandus dengan radius 3 kaki, semua ilalang mati dan hitam, tersisa hanya tanah coklat gundul. Yang lebih aneh lagi, meski berada jauh, Anda masih bisa merasakan aura dingin yang terpancar dari tanah kotor tersebut. Seorang pengikut dengan gemetar berkata, sungguh, bukankah itu benar-benar jahat? Hal-hal kotor yang dimuntahkan bos Tiger lebih beracun daripada racun paling beracun di dunia. Duranggarda tertegun sejenak, lalu tiba-tiba teringat anjing harimau, lalu buru-buru menunjuk dan berkata, cepat, tangkap anjing peliharaannya dan lihat apakah dia akan menggigitku lagi.
Adik laki-laki terpercaya itu mengangguk, mengetahui bahwa bos harimau ingin menggunakan anjing peliharaannya untuk memverifikasi tubuhnya lagi apakah masih ada racun mayat yang aneh itu. Jadi dia bergegas dan membawa anjing harimau ganas itu. Bos, pegang di tanganmu. Duran Garda menggerakkan sudut mulutnya tanpa alasan, binatang buas ini, apakah dia masih akan menggigitku? Mau tidak mau, dia menggigit peluru, berjongkok dengan hati-hati, dan memeluk anjing macan itu dengan gugup. Tanpa diduga, anjing harimau ganas yang akan menggonggong begitu dekat dengannya mengubah emosinya dan secara mengejutkan menjadi ramah, bahkan menjulurkan lidahnya dan menjilat wajah Duran Garda. Hehehe. Bajingan ini benar-benar menjilatku. Duran Garda tertawa, merasa lebih berani, dan menyentuh gendang pantat anjing harimau itu lagi. Adik laki-laki kepercayaan itu memahaminya, dan menyanjungnya, bos harimau, selamat. Roh jahat racun mayat di tubuhmu pasti telah dipatahkan oleh mantra Tuan Harimurti. Duran Garda tertawa dan berkata, hebat, sungguh luar biasa. Tuan Harimurti memang orang yang aneh, dan kita harus memberinya budak emas besar. Bab 592. Sama sekali bukan orang level. Pada hari Sabtu pagi-pagi sekali, Duran Garda membawa beberapa saudara laki-laki dan memindahkan patung budak emas besar yang dibungkus sutra merah ke apartemen Kenzi. Apa yang disebut budak emas besar sebenarnya bukan jenis patung Buddha besar yang diabadikan di kuil dan aula, tetapi budak emas berukuran 2 atau 3 kaki persegi yang sering ditempatkan orang di persilatan untuk beribadah. Ketika Kenzi melihat Duran Garda tersenyum mengirim budak emas di pagi hari, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit tercengang. Presiden Duran, apa yang kamu lakukan? Saya bukan murid Buddha, dan saya bukan penganut agama Buddha. Jika Anda membawa budak emas kepada saya, bukankah itu disebut investasi rahasia? Kata-kata Kenzi tidak masuk akal. Keterampilan dan latihan yang diajarkan kepadanya oleh guru sejatinya terutama didasarkan pada warisan seni rahasia. Tentu saja, ada juga sejumlah kecil teknik sihir dan Buddha, tetapi itu tidak umum, jadi memberi Kenzi sebuah patung budak emas memang agak tidak cocok. Duran Garda tidak terlalu peduli, dan berkata sambil tersenyum, bahkan jika Tuan Harimurti tidak melafalkan nama Buddha, itu tidak menghalangi untuk memberi budak emas. Asosiasi mana yang terkenal tidak meletakkan patung budak emas, dan biasanya mempersembahkan sebatang dupa dengan cara yang layak. Terima kasih dapat ditunjukkan dengan menghadirkan budak emas. Kenzi tidak berharap Duran Garda memahami pemujaan patung Buddha dengan cara ini. Setelah mendengar kata-katanya yang sederhana dan bersahaja, Kenzi tidak bisa berkata apa-apa selain senyum masam. Pada siang hari, Duran Garda secara khusus mengadakan perjamuan besar di hotel paling mewah di dekatnya, dan dengan hangat menghibur Kenzi. Setelah makan siang, Kenzi kembali ke apartemen dan merasa sedikit panas setelah minum, jadi dia hanya melepas celana pendeknya dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Tetapi sebelum dia sampai di kamar mandi, Olivia Dewangga, pembawa acara TV yang menyewa bersamanya, kembali ke apartemen saat ini. Olivia Dewangga melihat bahwa Kenzi telanjang dan mengenakan celana pendek besar, menunjukkan sosok yang proporsional dan kuat. Wajah cantik Olivia Dewangga segera menjadi panas, dan dia berdiri di pintu, sedikit tidak yakin bagaimana cara maju atau mundur. Meskipun Olivia Dewangga tidak pernah berbicara serius dengan pacar yang baik, tetapi karena dia adalah pembawa acara wanita dari sebuah stasiun TV, dia biasanya mewawancarai banyak bintang pria yang tampan. Tapi itu aneh, ketika dia melihat tubuh bagian atas Kenzi yang telanjang dan otot-otot dadanya yang kencang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik beberapa kali lagi. Tampaknya Kenzi lebih maskulin daripada bintang pria tampan itu. Mungkin itu karena adegan di mana Kenzi merobohkan begitu banyak pria kekar yang datang mengganggunya dengan serangan acak hari itu, dan dia tampak terlalu mendominasi, yang meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Wanita selalu memuja yang kuat. Meskipun hubungan antara Olivia Dewangga dan Kenzi tidak terlalu ramah, ada pria kuat seperti Kenzi yang menyewa apartemen ini bersamanya, yang membuatnya tetap merasa di lubuk hatinya, ada sedikit ide dalam dirinya ingin mengenal Kenzi. Maaf, aku tidak tahu kamu akan kembali hari ini, aku akan segera berpakaian. Melihat dia tersipu berdiri di pintu, Kenzi tahu dia malu untuk masuk, jadi dia kembali ke kamarnya dan memakai mantelnya rapi lagi kembali. Bagaimanapun, Olivia Dewangga juga pemilik apartemen ini, jadi Kenzi tidak bisa mengabaikan penampilannya dalam pakaian dan memblokir Olivia Dewangga di pintu sehingga dia tidak berani masuk. Kenzi, aku baru saja kembali untuk mengambil beberapa barang, aku akan segera pergi, kamu tidak perlu terlalu khusus. Olivia Dewangga masuk dengan kepala tertunduk, mengemasi tas di kamar, dan hendak pergi keluar dengan tas. Nona Olivia, saya telah membuat Anda kesulitan akhir-akhir ini. Saya memiliki sekotak produk masker kecantikan dan kesehatan di sini, yang sangat cocok untuk wanita muda seperti Anda, jadi saya akan memberikannya kepada Anda.
Untuk orang seperti Kenzi, jika orang lain sopan padanya, dia akan sopan kepada orang lain. Meskipun pengalaman berbagi sewa dengan Olivia Dewangga bukanlah pengalaman yang menyenangkan, keduanya adalah tetangga di bawah satu atap, dan Kenzi tidak mau membuat hubungan keduanya terlalu tegang. Olivia Dewangga melihat bahwa dia berinisiatif untuk menunjukkan kebaikannya, tersenyum lembut, dan sikapnya menjadi lebih murah hati, dan mengambil kotak masker wajah yang dia berikan. Dia melihat kotak produk masker wajah, yang dikemas dengan indah dan antik, dengan merek dagang, masker ekologi perawatan kesehatan Smile, tercetak di atasnya, dan bertanya dengan santai, "Kamu sengaja membeli ini untukku?" Kenzi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jujur, "Saya tidak membelinya dengan sengaja. Akhir-akhir ini, saya melamar pekerjaan di perusahaan Smile. Saya bekerja di departemen penjualan, jadi saya punya beberapa sampel untuk dicoba orang." Olivia Dewangga mendengus dengan lembut dan mengangguk, "Jadi begitu." Ini mungkin pertama kalinya Olivia Dewangga tumbuh begitu besar, seorang pria tanpa mengeluarkan uang memberikan barang kepadanya sebagai hadiah. Meskipun hadiah seperti itu sangat tidak diinginkan, Olivia Dewangga tidak mengatakan apa-apa, karena dia juga tahu bahwa hubungan antara keduanya hanya bisa dianggap biasa, kecuali kebetulan mereka menyewa bersama, dan tidak ada persahabatan lain. Olivia Dewangga menerima hadiahnya, dan ingin mengungkapkan keprihatinannya, jadi dia bertanya dengan santai, "Bagaimana perasaanmu saat bekerja di perusahaan Smile?" Kenzi mengambil sebotol air mineral dan menyerahkannya padanya. "Itu normal, gaji pokok 3.000, dan bonus kehadiran 600. Adapun apakah ada bonus atau komisi lain, itu tergantung bagaimana kinerja penjualan berjalan." Kenzi tidak terlalu peduli dengan uang, jadi dia menjawab dengan enteng. Setelah mendengar ini, Olivia Dewangga diam-diam merasa kasihan padanya di dalam hatinya. Penghasilan lebih dari 3.000 tidak cukup untuk uang saku setengah bulan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana pria besar seperti Kenzi datang ke ibu kota yang lebih tinggi konsumsinya untuk bertahan hidup. Dia tersenyum canggung dan berkata, "Apakah Anda memerlukan bantuan untuk tugas penjualan Anda? Saya seorang penyiar TV dan saya mengenal banyak teman di dunia bisnis. Jika Anda tertarik, saya dapat memperkenalkan beberapa orang yang berspesialisasi dalam penjualan. Banyak penjual besar dalam pemasaran, membantu Anda melakukan promosi." Kenzi tersenyum halus, "Saya tidak membutuhkannya untuk saat ini. Saya baru saja bergabung dengan perusahaan Smile, dan saya hanya dapat dianggap sebagai penjual baru, menangani nama-nama besar yang terkenal itu, saya kira saya tidak akan bisa mengatakan beberapa kata." Olivia Dewangga menyatakan penyesalannya dan mengangguk, "Ya. Kemudian hari lain, ketika ada kesempatan, aku akan membantumu lagi." Olivia Dewangga tersenyum padanya, tidak ada lagi obrolan lagi, dan keluar dengan tas di tangan. Dia tahu betul bahwa apa yang dikatakan Kenzi barusan tidak salah sama sekali. Dengan identitas Kenzi yang rendah hati, nama-nama besar di industri pemasaran itu tidak akan memiliki bahasa yang sama dengannya, dan mungkin bahkan tidak akan memandangnya secara langsung. Dia merasa kasihan. Kenzi memiliki citra yang baik, penampilan yang baik, dan merasa baik di mana-mana, tetapi status sosial Kenzi terlalu rendah, dan dia tidak setingkat dengannya. Dia memutuskan untuk tidak memiliki kontak mendalam di masa depan, dan menganggap Kenzi sebagai teman yang merupakan teman biasa.